kita masuk Ramadan. Itu tadi muqaddimah. Ramadan bulan yang suci, satu-satunya nama bulan yang ditulis di Quran cuma satu itu aja, Ramadan. Bulan yang 11 lagi enggak. Betul Allah katakan bulan itu setahun 12, betul, tapi enggak ditulis namanya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu adalah 12 bulan dalam hitungan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak langit dan bumi diciptakan sampai hari kiamat, 1 tahun hanya 12 bulan. Ini hafal saya ayatnya. At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. Bulan haram. Haram itu artinya agung. Masjidil Haram, masjid yang agung, bukan masjid yang kalau dipegang berdosa. Kamu tadi pegang ya, berdosa kamu. Ini masjidil Haram, kamu dipegang. Bukan. Haram itu agung, terhormat, suci. Nggak boleh sembarangan di dalam masjid Allah itu. Tidak boleh. Kalau berhadas besar nggak boleh masuk masjid. Mandi dulu. Ila abiri sabil, kecuali sekedar lewat. Itu Quran. Surah An-Nisa ayat 43. Nggak boleh orang junub duduk di masjid. Lubthu fil masjid. Nggak boleh. Sekedar lewat, nggak ada jalan lain. Di tengah jalan ada masjid, belok kanan kiri nggak ada, ya terpaksalah dilewati. Mana ada sekarang masjid kayak gitu. An-Nisa 43 itu. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan terhormat, bulan agung, bulan suci. Kenapa bulan itu disebut bulan agung? Karena memang di situ Allah menumpahkan rahmat lebih besar dari bulan yang lain. Sehingga di bulan itu karena rahmat bercucur, nggak boleh perang. Haram berperang di bulan haram. Haram menumpahkan darah. Kisos sudah boleh. Kisos. Dia membunuh. Di pengadilan terbukti membunuh. Dihukum mati. Anda dihukum mati. Besok dipancung. Tiba-tiba besok 1 Zulkaidah. Nggak boleh, dimundurkan sampai Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 1 Safar baru boleh pancung. Begitu terhormatnya bulan itu, maka disebut bulan haram. Tapi Allah tidak sebut namanya, cuma sebut ada 4 bulan haram, bulan agung. Pangkatnya disebut bulan haram. Namanya Nabi. Namanya Nabi yang sebut. Ya Rasulullah, ada bulan haram 4 nih, minha arba'atun hurum. Yang 4 itu apa aja? Baru Nabi bilang, salasa mutawaliyat, wahid munfarid. 3 berturut-turut, 1 terpencil sendirian. Yang terpencil Rajab, yang berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan agung. Apa hebatnya bulan itu? Pertama, haram perang. Kedua, haram menumpahkan darah, kisos. Yang ketiga, diisi dengan amal ibadah yang banyak. Sebab keagungan dalam Islam bukan karena harta banyak, pangkat tinggi, nama terkenal, bukan. Keagungan dalam Islam adalah sejauh mana dia berkorban untuk agama. Jadi bulan ini, bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan di mana kita dituntut berkorban lebih besar untuk agama. Kalau hari-hari kita zikir 300 kali, 300 kali 1 hari, maka di bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram kalau bisa 3000 kali. Sedekah 1 hari 1000. Kalau bisa di bulan haram, Rajab, Zulkaidah, Muharram itu kalau bisa sedekahnya 10.000 sehari, begitu. Karena keagungan dalam Islam sejauh mana kita membuat amal soleh. Kita lihat dalilnya. Banyak dalil, 1 saya ambil. At-Taubah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Adalah orang-orang beriman dan mereka hijrah, pindah dari yang batil kepada yang hak, dari maksiat kepada taat. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad membela agama bi amwalihim, pakai duit sendiri, jangan pakai duit orang.
Pergi 212, ongkos sendiri, jangan ongkos orang. Ongkos orang aku pun pandai. Pakai duit sendiri. Wa anfusihim, pakai diri sendiri. A'zam, ini keluar nih bahasa Arab. A'zam itu isim tafdil. Ini orang derajatnya paling agung. Azim, agung. A'zam, paling agung, ini isim tafdil, superlatif. Bahasa Inggrisnya superlative forms. Bahasa Arab juga ada. Superlatif itu dalam bahasa Arabnya isim tafdil. Good, better, best. Ya kan? Bahasa Arabnya ahsan. Yang terbaik. Agung, lebih agung, paling agung. A'zamu darajatan indallah, derajat mereka paling agung. Siapa? Beriman, mau pindah dari yang batil kepada yang hak, daripada maksiat kepada taat, dan berjuang membela agama siang dan malam sampai mati, pakai harta sendiri, pakai diri sendiri. A'zamu darajatan indallah, derajat mereka orang yang paling agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka orang yang sukses. Walau seluruh dunia bilang kita sukses, kalau Allah bilang gagal, gagal. Walau seluruh dunia bilang kita sontoloyo kau, tapi Allah bilang orang yang sukses, kita sontoloyo apa sukses? Ukurannya kan Allah dan Rasulnya. Agung dalam Islam itu sejauh mana beramal soleh. Nah di bulan agung, bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kita disuruh memperbanyak amal. Walaupun amal itu yang hukumnya sunat. Ya iyalah. Kalau yang wajib mana bisa diperbanyak. Berhubung masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Mana bisa. Yang wajib hanya bisa diperindah saja. Sempurnakan wudhunya, diambil bajunya warna putih, pakai jubah serban, pakai minyak wangi, datang lebih dulu ke masjid. Betul? Mana bisa diperbanyak. Yang bisa diperbanyak hanya amal sunnat. Paham nggak? Dan hati-hati khilafiyah, hati-hati khilafiyah. Jangan kita terlalu maju. Saya beberapa kali dapat postingan, tapi sekarang sudah tidak segencar beberapa tahun yang lalu. Puasa di bulan Rajab hukumnya haram, bid'ah, karena hadisnya palsu semua. Jangan bohong. Hadisnya ada yang soheh, banyak yang soheh juga, banyak yang hasan, banyak yang palsu. Tapi yang palsu bukan soal puasa Rajabnya, fadilah Rajabnya, fadilah. Siapa puasa Rajab 1 hari menghapuskan dosa sekian tahun, fadilahnya, keutamaan. Kalau puasa Rajabnya tidak haram. Yang diharamkan Rasulullah puasa setahun hanya 5 hari. Berapa kali? Ini cara berpikir nih. Berapa kali? Berapa hari haram puasa? 5 dalam setahun. Idul Fitri, betul. Idul Adha, betul. 3 hari tasyrik. Berapa hari yang haram puasa dalam setahun? 5. Tiba-tiba Rajab haram puasa. Berarti 35 hari dong setahun. Nabi baru turun balik papan ini. Nah, jadi cara berpikir pun harus betul. Paham? Cara berpikir harus betul. Saya baca dalam Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, jelas di situ hadis-hadis sahih tentang Rajab ada. Banyak di kitab-kitab lain. Masalahnya, ini puasa sunat. Al-aslu fis siyam mandub. Hukum asal puasa itu tiap hari boleh. Sampai datang larangan, hatta ja'an nahi anillahi ta'ala. Sampai datang larangan nggak boleh. Siapakah yang puasa setiap hari? Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya mengatakan Nabi Nuh adalah hamba Allah yang puasa tiap hari. Saya mendengar ini ngeri saya. Ya Allah, 950 tahun umur beliau, 480 tahun beliau diangkat jadi rasul, dakwah sampai 950 tahun, berarti umurnya berapa itu? Dakwahnya itu 470 tahun ya. 470 tahun dakwah lailan wan nahar, siang dan malam, dan puasa setiap hari. Nah main-main, itu pun cuma dapat 80 orang. Berarti kan setiap 5 tahun dapat 1. 5 tahun dapat 1. Kalau ada ustadz ceramah 5 tahun dapat 1, kurasa berhenti lah dia. Betul. Berhenti dia. Nabi Nuh tidak berhenti. Lailan wan nahar, malam dan siang dia dakwah. Yang sialnya, umat Nabi Nuh itu adalah umat paling ndablek. Bahasa Jawanya tahu ndablek. Kalau bahasa Melayunya degil. Keras kepala, nggak mau dengar. Asal udah Nabi Nuh datang, diangkat orang tuh baju orang tuh, kelukupkannya ke mukanya gitu, tutup kuping ini.
nggak mau dengar. Ya Allah, nggak mau dengar. Tidak ada umat sebandel, sekeras kepala Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Akhirnya yang hidup hanya 80. Naik perahu. Dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Ditulis itu orang agung itu. Keturunan anak cucu orang-orang yang kami selamatkan dengan perahu Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. 470 tahun dakwah, cuma dapat murid 80, bersyukur. Satu anak kandungnya nggak beriman pula, Kan'an, kafir. Tetap bersyukur. Innahu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Akhirnya perahunya kena banjir 40 hari, dunia tenggelam. Perahunya nyangkut di atas gunung Judi, wastawat alal judi, nyangkut di atas gunung Judi. Sampai sekarang perahunya masih ada. Gunung Judi itu dalam kitab Taurat namanya kitab apa? Gunung Ararat di Turki. Sudah dapat perahunya, Palka, 150 meter panjangnya. Tidak safinah, bukan safinah. Di Quran nggak disebut safinah, disebut Palka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dibuat itu Palka Nabi Nuh, bahasa Arabnya fulka, bi'ayunina, dengan pengawasan kami langsung, kata Allah, wa wahyina, dan wahyu kami. Nabi Nuh mana bisa buat perahu, apalagi kapal tanker 150 meter. Palka, oh Nabi Nuh nggak bisa buat, nggak ada contoh. Cuman wahyu datang, ambil kayunya, potong di sini, sambung di sini, ikat di sini, bengkokkan di sini, lengkungkan di sini, wahyu semua. Berpuluh-puluh tahun baru jadi. Jadi perahu Nabi Nuh itu bid'ah itu. Nggak ada contoh lebih dulu, nggak ada. Tidak ada contoh. Perahu bid'ah itu. Nyangkut di atas gunung Judi, panjangnya 150 meter. Masjid ini ada 150 meternya? Nggak sampai ya? 150 meter. Panjangnya. Itu kapal tanker itu. Nyangkut di atas gunung Judi. Sekarang sudah diambil serat-serat kayunya oleh arkeolog, sudah diperiksa. Ternyata mengejutkan. Perahu Nabi Nuh itu bahan bakunya adalah kayu jati dari Jawa Timur. Kemungkinan Nabi Nuh orang Surabaya. Kalau gitu 80 orang itu orang Surabaya. Sisanya kalau lihat bandelnya umat Nabi Nuh, kurasa memang Nabi Nuh orang Indonesia itu. Iya, kayak orang Indonesia kurasa. Nggak mau dengar ngomongan agama, nggak mau dengar. Jangan kau pilih Ahok, pilih juga. Memang umat Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu tidak disebut dari mana. Kalau Nabi Ibrahim disebut dari Mesopotamia, ya kan? Kalau Nabi Yunus dari Nawaweh, ya Irak. Kalau Nabi Yunus dari Turki, Nabi Ibrahim udah tadi dari apa, Mesopotamia. Nabi Musa dari Mesir, Nabi Yusuf dari Mesir, Yakub dari Palestina, Nabi Muhammad dari Mekah. Nabi Nuh dari mana? Surabaya. Wallahu a'lam, tidak ada ditulis. Tapi kalau lihat bandelnya kemungkinan besar orang Indonesia. Sudah 4 bulan ya disebut, pangkatnya tidak sebut nama ya. Minha arbaatun hurum, ada 4 bulan agung, bulan haram atau bah 36. Tapi kalau Ramadan ini ajaib ini. Disebut namanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan. Disebut Syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudal linnas, Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menjelaskan yang mana petunjuk Allah yang benar, dan furqan, pembeda yang batil dengan yang hak. Ukuran betul atau salah Quran. Furqan. Ukurannya itu aja. Enggak yang lain-lain, enggak ada. Kalau kata Allah, kata Quran bagus, baguslah itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhanmu yang maha mengatur alam semesta ini. Disebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
Bulan lain nggak sebut nama. Nah, kesimpulan begini, kalau sudah Allah tulis di Quran, percayalah pasti hebat. Karena tidak ada hal yang sepele ditulis di Quran. Percayalah. Kalau udah ditulis Quran hebat. Misalnya apa? Fir'aun, pasti hebat itu. Nggak ada orang lebih hebat dari Fir'aun, bandelnya, jahatnya. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan yang maha mengatur, Rob. Disuruhnya sujud semua rakyatnya, fasjudu liya, sujud semua dengan pongah sombong itu di atas balkon istananya, sujud semua. Setelah semua sujud dia menjerit, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha mengatur, yang maha tinggi itu. Masya Allah. Dalam riwayat, dalam kitab tafsir Khazin, iblis sampai kaget. Waktu Fir'aun bilang akulah Tuhanmu maha tinggi, iblis kaget. Gila kau, kata iblis. Aku aja iblis nggak berani ngaku Tuhan. Kau berani, memang kau lebih iblis dari aku. Oh, itu luar biasa. Ditulis di Quran. Karena memang luar biasa ini manusia yang satu ini. Tapi sehebat-hebatnya jahatnya manusia, sehebat-hebatnya, seperkasa-perkasanya Fir'aun, waktu mati tobat juga. Tobat Fir'aun waktu mati. Ditulis dalam surah Yunus ayat 89, 90, 91. Yunus. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun hampir mati, nyawanya sudah sampai leher. Qala amantu. Berkata Fir'aun, sesungguhnya aku beriman. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya aku telah beriman tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Bukan aku Tuhan, bukan. Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Itulah Tuhan, bukan aku. Wa ana minal muslimin. Dan aku mati, aku mau mati ini, aku nyerahlah. Aku tunduklah sama Tuhan. Jadi Fir'aun ngucap mau mati. Tapi dalam hadis disumpat mulutnya pakai pasir sama malaikat. Dalam hadis dikatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Taubat seorang hamba diterima sebelum nyawanya sampai sini. Kalau udah Fir'aun aja taubat, apalagi cuman preman balik papan. Kalau udah sampai sini Fir'aun tobat, tapi tobat tidak diterima, udah sampai sini. Dijawab Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Al-an, kalau bahasa Jawa, saiki kowe. Tobat saiki kowe. Sontoloyo kowe. Wa qad faqad asaita qabl. Sebelum ini kamu maksiat sama aku. Wa kunta minal mufsidin, kau rusak hukum-hukumku. Ku suruh begini kau bikin begitu, suruh begini kau bikin begitu. Enggak terima. Tobatmu enggak terima. Fal yauma, tapi itulah tetap aja ya. Tetap aja ada pelajaran dari semua Quran itu. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Fir'aun, badanmu akan kuselamatkan, enggak busuk-busuk sampai ribuan tahun. Kisah Fir'aun diselamatkan jasadnya, badan. Nunajjika bi badanik, badanmu kami selamatkan, kata Allah. Tidak akan busuk ribuan tahun. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti akan kehebatan aku, kata Allah, bagi manusia di masa yang akan datang. Sekarang udah dapat badan Fir'aun, sudah dipamerkan, dibersihkan bakteri-bakterinya oleh Dr. Maurice Buchel, orang Prancis ahli bedah yang kemudian masuk Islam. Pernah ceramah pada ulang tahun Al-Azhar yang ke-1000, beliau pembicaranya. Dia mengarang kitab dua yang terkenal tuh, The Original Species dengan La Quran, La Bible, La Science. La Quran, La Bible, La Science. Itu bukunya terkenal, orang Prancis. Masuk Islam sekarang.
Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang seribu sayang, manusia sudah melihat kehebatan Allah, dia tetap saja lalai dari mengingati Allah. Orang sekarang pergi ke Mesir, lihat Fir'aun, nggak berubah. Di sini nggak sholat, pulang dari sana foto di samping Fir'aun, ceklik. Nih gambar, nih foto setan nih ngaku Fir'aun nih, wah ini nggak ngaku Tuhan, ini memang sontoloyo nih orang, tapi dia sambil cerita itu nggak sholat juga. Ngeri ini, ngeri. Ngeri. Nggak dapat hidayah, udah lihat Fir'aun. Nggak dapat hidayah. Yahdi mayyasha, Allah memberi hidayah pada siapa Allah mau. Ramadan tuh ditulis di Quran pasti hebat. Fir'aun aja ditulis pasti hebat. Cuman karena satu aja, Fir'aun tuh memang hebat, lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Wibawa Nabi Musa takut. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, datangi itu Fir'aun, kelewatan batas ngaku Tuhan, dakwah Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Nabi Musa takut sama Fir'aun, padahal Nabi Musa nabi yang paling perkasa. Ditaboknya orang sekali mati. Ada Mike Tyson aja belum pernah mukul orang mati. Nabi Musa orang berantem, dipisah nggak mau pisah, pak mati. Begitu kuatnya Nabi Musa suruh jumpa Fir'aun, inni akhafu, takut. Karena wibawanya Fir'aun itu. Kalau dia naik perahu, dalam riwayat bergelombang itu air sungai itu bergelombang, marah dia sama air itu. Hei air, diam! Raja besar sedang lewat, kau bergelombang, diam! Diam air itu, tahu? Makanya Nabi Musa takut. Wibawanya setan besar ini, ya kan? Tapi mati hina juga. Mati nggak beriman. Orang yang mati nggak beriman hina dunia akhirat. Kalau kaya Mesir dia punya. Piramid bisa dia buat. Bangunan yang paling lama dibangun di dunia ini cuma 3. Berapa? Yang pertama piramid 700 tahun baru selesai. Yang kedua tembok Cina 2000 tahun baru selesai. Yang ketiga adanya di Pulau Jawa, Jalan Raya Pantura. Itu ditiup sangkakala baru selesai. Satu aja salah Fir'aun, nggak punya iman aja. Akhirnya dia hina, dunia hina, dalam kubur hina, di akhirat hina. Buktinya Fir'aun hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Dipecat protokolnya itu. Apa salahnya Fir'aun? Tidak beriman aja sama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah ditulis di Quran pasti hebat jahatnya atau hebat agungnya. Syahrul Ramadan hebat agungnya. Dari mana datang agungnya itu? Karena dilengketkan dengan yang agung. Unzila fihil Quran. Diturunkan di dalamnya Al-Quran, agung. Ini hukum alamnya kita orang Islam. Aksiomanya apa namanya itu? Sesuatu yang tidak bisa disangkal. Aksioma, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Sesuatu yang agung, nyenggol apa-apa jadi agung. Sesuatu yang agung, datang kemana aja semua yang didatanginya jadi agung. Allah Maha Agung, betul. Allahul Azim, Allah yang Maha Agung. Firman Allah Quran itu adalah, Quran adalah firman Allah yang paling agung. Setuju? Maka disebut Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Dibawa turun oleh malaikat dari sekian triliun malaikat. 10 yang wajib kita kenal. 1 Sayyidul Malaikah, penghulu seluruh malaikat, malaikat Jibril. Allah agung, Qur'annya turun agung, diturunkan malaikat yang paling agung, diberikan kepada manusia paling Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, pemimpinnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu 7 tingkat. Yang paling tinggi Firdaus, di puncak Firdaus itu, rupanya memang tinggal yang paling elit itu di puncak. Makanya di Maroko itu rumah yang paling mahal itu yang di puncak bukit, bukan yang di lembah sana, enggak. Kalau orang Indonesia kan paling elit di lembah,
Ya kan? Nah, kalau di surga yang paling tinggi itu maqamam mahmuda. Makom terpuji itu untuk Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad paling agung. Paham? Quran agung diturunkan kepada Nabi paling agung di malam yang paling agung. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu Quran diturunkan pada malam yang penuh barokah. Kehebatan malam itu berubah menjadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bulannya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, pasti bulan agung. Kata Nabi, itu namanya Allah yang sebut syahrul Ramadan, gelarnya Nabi yang sebut, pangkatnya. Qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah datang kepadamu satu bulan yang azim, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan turunnya di negeri paling agung. Disebut Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, negeri paling aman, paling agung. Bi Bakkata mubarakah, yaitu kota Mekah yang penuh dengan keberkatan. Salat 2 rakaat di Mekah sebanding dengan 100.000 kali salat di Balikpapan. Itu keagungan kota Mekah itu. Kenapa? Kesenggol Quran masalahnya. Sesuatu yang agung, nyenggol apa aja jadi agung. Presiden aja lah coba. Begitu dilantik jadi presiden, semuanya yang berada di lingkungan dia berubah. Walaupun tetap orangnya tetap. Begitu dilantik jadi presiden, rumahnya tetap di situ. Tapi besok dilantik, lusa rumahnya jadi rumah presiden. Nggak bisa lagi orang lewat. Lewat orang disemprit polisi. Mana? Loh, saya ini sudah 20 tahun tiap hari lewat sini saya. Itu kantor kerja saya di sono. Ini rumah presiden, puter lewat sana kau. Mulai hari ini sampai 5 tahun lagi sono. Itu kalau dia menang pemilihan lagi nanti 10 tahun kau lewat sono. Memang rumahnya tetap rumah itu, tapi rumahnya berubah menjadi agung karena jadi supirnya tetap supir yang itu juga. Tapi begitu jadi presiden, Masya Allah, nggak pernah macet lagi. Ya 1 kilometer udah lewat polisi, tot, dia pernah. Supir, tapi supir presiden. Pembantu rumah tangganya pun tetap orangnya yang itu juga. Tapi begitu dia belanja nggak ada lagi nawar-nawar, tinggal tunjuk aja. Udang 5 kilo, kambing 10 kilo, burung 2 on. Tinggal tunjuk aja dia. Yang bayar sudah ada, tukang bayar sudah ada. Begitu, pembantunya tetap itu, istrinya pun tetap yang itu. Masa gara-gara presiden kamu berhubung kamu merongos nggak cocok jadi istri presiden ditukarkan? Nggak, tetap aja, tetap yang itu juga. Tapi dia belanja kemana-mana, dia pergi sudah pakai protokol, istri presiden. Bahkan maaf, tainya jadi tai presiden. Nggak percaya kalian. Malas dia buang air besar ke WC, buang air besar dia di karpet, turun dia dari tempat duduknya itu. Datang pas pampres, hei kurang ajar, ada tai di istana presiden. Tai siapa? Pengawal yang bilang, shh, tai presiden. Siapa berani tai presiden? Buangnya pun nggak pakai plastik, pakai rantang. Begitu dibawa keluar ketemu menteri di pintu istana, ketemu menteri. Loh, mau kemana Pak pas pampres, mau kemana? Mau buang ini. Apa itu? Tai presiden. Udah jangan dibuang, saya bawa pulang aja. Loh, ini tai. Loh, tai presiden. Apalagi Al-Quran yang agung, jangan disamakan. Sesuatu yang agung itu kalau nyenggol apa saja berubah jadi Makanya ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan menjadi agung sampai hari kiamat. Begitu. Sayanglah kalau bulan ini kita lewatkan begitu saja. Saya tutup ceramah ini dengan keagungan Ramadan itu satu aja. Nanti kan bakal sebulan ini ngaji terus. Kalau saya borong semua habislah ustaz lain. Ya satu aja. Ramadan itu bulan latihan, riyadhah, latihan agar kita berubah dan naik pangkat dari mukmin, orang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Sebulan puasa kita berubah menjadi la'allakum tattaqun, orang bertakwa. Tinggi sekali berubahnya, dari orang beriman jadi orang bertakwa. Jauh sekali. Kalau orang beriman mati berhak berdiri di timbangan amal. Orang beriman berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Kalau nggak beriman, buat apa ditimbang orang imannya nggak ada? Kalau beriman berhak berdiri di timbangan amal. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, setelah ditimbang dia masuk surga. Ditimbang dulu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal banyak jahatnya dari baiknya, apa boleh buat walaupun orang beriman? Mesti masuk neraka dulu sampai dosanya lunas. Tapi kalau orang bertakwa nggak diperiksa, maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan kalau bisa mati takwa, karena surga uiddat lil muttaqin, surga diciptakan oleh Allah, dijanjikan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa nggak diperiksa. Kalaupun diperiksa cukup lihat wajahnya, cukup lihat tanda-tandanya aja. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa dapat catatan amal tangan kanan orang bertakwa, masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng saja. Lihat wajahnya malaikat sudah tahu. Rajin wudu, rajin sholat, min atharil wudu, min atharis sujud. Bekas wudu, bekas sholat bercahaya lebih terang dari matahari. Sehingga malaikat langsung nanya begitu dia datang di hari kiamat, wih, raine moro iki. Waduh, sampeyan sinten iki? Panjenengan sinten mawon? Oh, kula niki umate Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Oh, nggih, nggih, nggih. Ajeng temudi, ajeng teng surga. Oh, nggih, monggo, monggo, monggo. Ada babu sholah. Malaikat bisa bahasa Jawa nggak? Bisa nggak? Bisa. Mana hadisnya? Alah, nggak usah nanya hadis lah. Mesti bisa. Kalau kami ngomong bahasa Jawa, menjelek-jelekkan kawan kami berdua pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Kalau nggak kan dia bingung ngomong apa. Nah, kalau rajin wudhu, rajin sholat, bercahaya seperti matahari, lebih terang dari matahari, lebih terang dari bulan. Malaikat kan sudah ngerti. Kalau malaikat memang bercahaya, kan terbuat dari nur. Tapi manusia kan terbuat dari tanah, bercahaya kan geger malaikat. 8 pintu sorga, 1 diantaranya babus sholah. Babus sholah, pintu sholat. Yang bisa masuk situ orang yang wajahnya bercahaya, tangannya, kupingnya, kakinya bercahaya. Karena tanda sholatnya itu. Jadi nggak diperiksa. Puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Saya cari-cari hadis, memang saya bukanlah ahli hadis, tapi saya cari-cari kitab hadis itu kan, ada nggak mengatakan orang yang rajin puasa di akhirat bercahaya? Nggak jumpa saya hadisnya. Nggak ada puasa membuat jadi bercahaya. Sholat iya, wudhu iya, puasa nggak. Terus apa tandanya di akhirat? Sehingga malaikat tahu, karena ada satu pintu namanya babur royan, pintu untuk orang puasa. Tentu yang masuk situ ada tanda-tandanya. Dalam hadis ketemu saya, tapi bukan cahaya. Apa kata Nabi? La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa. Bau nggak? Bau mulut orang yang puasa di dunia, atyabu indallah, nanti di sisi Allah di hari kiamat lebih harum min rihil misik, dari baunya minyak kasturi. Sehingga malaikat-malaikat yang jaga itu cukup dikasih salam sama orang yang rajin puasa itu, assalamualaikum, keluar dari mulutnya bau harum, langsung malaikat, aduh harume. Kalau bahasa Surabaya lebih enak, waduh congore harum. Sampean sinten? Kula niku mati Kanjeng Rasul, rajin poso nggih. Nggih, kok ngerti lho congore harum. Bahasa Surabaya. Ajeng temudi surga mawon. Oh nggih, monggo. Babur royan. Jadi orang bertakwa itu ada tanda-tandanya. Kalau di dunia rajin sedekah, nanti bajunya di hari kiamat dari nur. Baju jubahnya bercahaya.
Sehingga malaikat tahu rajin sedekah ya. Oke, masuk surga lewat pintu sedekah. Jadi kita harus salah satu yang dipanggil dari 8 pintu. Ada yang dipanggil dari 8 pintu. Sahabat nanya, Pak, pintu surga 8? Iya. Adakah orang biasa selain Nabi yang dipanggil oleh 8 pintu itu? Ada, kata Nabi. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita kan milih-milih, sholat rajin, tapi sedekah pelit. Ngasih 5.000 aja 2 jam dia gemeter. Kenapa? Baru sedekah. Tapi semua ujung-ujungnya takwa. Ajaibnya puasa itu hanya sebulan. Bagaimana dalam sebulan bisa mentraining orang dari beriman, mukmin berubah jadi muttaqin? Kan dahsyat itu. Tentara aja nggak mampu. Trainer terbaik sedunia tentara. Tapi dia punya syarat banyak betul. Mau masuk akademi militer, dari 60.000 yang testing, yang diterima cuma 600. Satu batalion. Kalau begitu ya memang pilihan semua lah. Gigi keropos nggak boleh, mata rabun nggak bisa, pengkor nggak bisa, merongos nggak bisa. Jadi tentara mana boleh merongos? Jadi presiden boleh merongos. Jadi tentara tidak boleh. Mana ada tentara merongos? Orang dari 60.000 cuma diambil 600. Tentulah yang ganteng-ganteng, yang badannya keker kayak ayam bangkok itu ya kan. Tingginya sekian. Iyalah. Dari 60.000 diambil 600. Dididik 3 tahun. Tamat letnan 1. Iya, 3 tahun dari 60.000 diambil 600. Wajar berhasil. Kalau Allah enggak pakai syarat. Syaratnya satu aja, beriman. Hei kamu orang beriman, kaya, miskin, tua, muda, keker, kurus, bengek, buta, sakit gigi, ompong semua nggak punya gigi, hidungmu gerompong, gigimu tonggos, tidak ada masalah, asalkan beriman. Sini semua. Kamu puasa sungguh-sungguh kayak orang dulu puasa. Sebulan kemudian kamu jadi orang bertakwa. Subhanallah, nggak adalah pelatih terhebat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa dalam sebulan berubah? Karena trainingnya ajaib, trainingnya khas, khusus. Ternyata selama puasa kita diharamkan mengerjakan yang halal. Itu rupanya. Orang puasa itu diharamkan makan makanan yang halal. Rendang Padang halal nggak? Coba makan siang hari bulan Ramadan. Haram, kena 3 berdosa, puasanya batal, ganti hari lain. Cendol halal nggak? Minumlah jam 8 pagi bulan Ramadan. Kena 3 berdosa, puasanya batal, ganti hari lain. Istri halal nggak? Istri sendiri halal nggak? Istri orang? Istri sendiri halal nggak? Nah, coba tiduri siang hari bulan Ramadan. Kena 4. Bukan 3 lagi 4. Berdosa, puasa hari itu batal, ganti hari lain. Ditambah dia harus kena denda kifarat puasa 60 hari berturut-turut. Jadi yang dihindarkan di bulan Ramadan itu yang halal-halal. Sehingga dalam 1 bulan kemudian kita menjadi orang bertakwa dari latihan puasa, lain dari latihan sholat lain, latihan puasa lain. Apa itu? Tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Itu takwa. Takwa versi puasa. Kalau kita sudah lewat bulan Ramadan nanti dengan yang halal nggak rakus, dengan yang haram jijik, kita orang bertakwa. Itu aja. Kita kan yang halal itu kita rakus. Nabi itu makan cuma 2 jenis. Roti, pilih. Kalau makan daging, Nabi nggak makan sayur. Kalau makan sayur, Nabi nggak makan roti. Kalau Nabi minum susu, Nabi nggak makan daging hari itu. Kalau hari itu Nabi makan daging, Nabi nggak minum susu hari itu. Cuman 2. Kalau kita kan 4 sehat, 5 sempurna, 7 ngemil. Tiba kita kepingin jadi orang bertakwa. Mana? Nggak bisa.
Yang paling sial 14 jam kita nggak makan yang halal tidak. Giliran buka puasa pakai yang haram, itu lebih mengejutkan. Malaikat bingung itu. Piye gue sing halal mbok pangan ora gelem, gue sing ngombe gak gelem sing halal. Giliran buka puasa uang judi. Allahumma lakasumtu bika aman. Malaikat bilang, waduh kadal gue. Bagaimana ini manusia? Mana bisa berhasil trainingnya menjadi orang bertakwa kalau begini? Ada bos tanda tangan surat. Sekali tanda tangan, datang anak buahnya nyodorkan amplop. Apa ini? Marah dia. Biasa bos kan sekali tanda tangan amplop 500.000. Gila kau? Ini bulan Ramadan. Sebentar lagi lebaran. 2 juta dong. Ya. Kapan mau bertakwa begini modelnya? Memberhentikan yang haram aja nggak bisa, bagaimana mau bertakwa? Kalau kita sudah bisa memberhentikan yang haram, kita sudah hampir jadi orang bertakwa. Hampir, tinggal selangkah lagi. Jijiklah dengan yang haram. Nah, itu selesai. Makanya supaya jangan rakus dengan yang halal, Rasulullah tuh ajarkan trainingnya hebat. 14 jam nggak makan nggak minum. Begitu buka puasa kata Nabi, makanlah dengan rutop, korma mengkal. Nggak ada enaknya. Korma mengkal mana enak? Pahit pun. Kalau tidak jumpa dengan rutop, makanlah buka puasa dengan tamar. Agak enak lah, manis. Korma yang sudah matang itu, tamar. Kalau kau nggak jumpa tamar, bukalah puasa dengan buah-buahan yang manis-manis, yang tidak dibakar api. Pisang, sawo, melon, semangka, ya, yang manis-manis. Yang masa alamiah nggak perlu dimasak itu. Kalau nggak jumpa juga yang seperti itu, pilihan terakhir bilma'i, dengan air putih yang tidak dibakar api, bukan dengan teh manis, air putih. Kan hebat itu, sehingga nggak ada selera. Tapi bunganya hebat. Sekarang baru orang paham kenapa Nabi suruh makan buah. Sekarang, kita dulu ikut aja. Sekarang udah diberi ilmu kesehatan, farmakologi mengatakan orang yang 14 jam. Kalau saya pernah di Amerika puasa 18 jam, musim panas. Kawan saya di Inggris tahun lalu 20 jam, musim panas. 14 jam nggak makan nggak minum, gula darah kita turun. Begitu kita buka puasa, kolak pisang, kolak dingin, cendol, gado-gado, korma, ya kan semua. Itu gula darah naiknya mendadak gini, vertikal, set. Itu orang bisa pingsan. Kalau dia orang penyakit gula pingsan. Kalau dia nggak penyakit gula minimal lemes. Makan cendol, kolak pisang, ya kan, madu, ya kan, teh manis, semua dimakan. Gado-gado, terakhir kolang kaling. Tahu kolang kaling? Sholat maghrib, ruku, kolang kaling jatuh 2. Itu nggak akan bisa terawih, nggak bisa. Lemes, langsung duduk depan rumah berkipas gini. Lemes. Buka baju. Lewat kawannya, Pak, terawih Pak. Duluan. Lewat lagi kawannya, Pak, terawih Pak. Duluan. 9:30 kawannya pulang, Pak, duluan. Orang udah pulang, dia masih duluan. Rakus makan. Makanlah dengan buah yang tidak dibakar api. Ternyata sekarang dibuktikan itu gula buah itu laktosa. Kalau bahasa Latinnya monosakarida. Gula darah kita nggak naik vertikal. Makan 7 kurma, minum air putih, pergi terawih sampai jam 10, tenang aja karena gulanya naiknya pelan. Tapi pasti nggak lemes. Tes, saya udah bertahun-tahun tes itu, nggak lemes. Karena Nabi sudah ajari. Tapi sayang 1000 sayang, hari ini orang Islam buka puasa udah dibilang Nabi makan yang manis, jangan yang dibakar api. Sekarang yang dibuka puasa api dimakan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini memang malaikat kalau nengok orang Indonesia itu terheran-heran ini.
Iki piye kowe kira? Jangan yang dibakar api malah api yang kau makan. Seandainya Nabi turun lagi ke dunia, seandainya lihat orang Islam Indonesia buka puasa, heranlah Nabi itu. Kenapa umatku jadi ular naga semua? Berasap semua, bagaimana ini? Berhentikan rokok. Tidak usah bertengkar soal hukum. Saya panitia pemutus rapat tentang rokok pada ijtima Majelis Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang di Nia Putri. Saya ketua tim perumus waktu itu. Tim perumusnya saya. Karena nggak putus-putus debat, dalilnya sama tapi hukumnya bertengkar terus antara makruh dengan haram. Waktu sudah mau sidang pleno habis maghrib, jam 5:30 sore saya putuskan dengan kawan-kawan dari Profesor Doktor kawan saya waktu itu mengatakan, udah kita tulis saja. Nah sekarang begini aja Bapak tulis, diketik di dinding, hukum merokok, semua baca, oke, komputer. 1, wajib. Ada yang bilang wajib? Nggak ada, 0. Berarti merokok nggak wajib. Kedua, sunat muakkad. Ada yang bilang sunat muakkad? Nggak ada, 0. Yang ketiga, mubah, boleh. Tidak ada juga yang bilang mubah. Makruh, berantem lagi. Haram, udah tulis aja. Tulis, kumpul kertasnya, kita tabulasi. 17% bilang makruh, 83% ulama se-Indonesia bilang haram. Dibawa ke sidang pleno nggak putus juga. Akhirnya putusnya khilaf ma bainal makruh wal haram. Berbeda pendapat antara makruh dengan haram. Dua-duanya dilarang. Makruh dilarang, dibenci. Haram dilaknat. Haram kena dosa, makruh dibenci. Tidak kena dosa tapi dibenci. Nah, kalau merokok ini kita harus berhentilah. 21 hari kita nggak merokok. Hari ke-22 kita merdeka dari rokok. Berdasarkan penelitian ada 4.000 racun dalam rokok. 1 disebut nikotin. Nikotin itu hanya bertahan dalam darah 21 hari. Kalau 21 hari kita nggak merokok, buang air kecil, berkeringat, hari ke-22 badan kita sudah bebas dari nikotin dan terhindar dari candu rokok itu. Hanya 21 hari, sedangkan puasa itu 30 hari, 4 minggu, ada spare waktu seminggu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan pada kita, hei orang-orang yang merokok, ini kesempatan bulan Ramadan kau berhentikan rokok. 21 hari. Bisa nggak? Rokok ini tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Dan harum, lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot? WC-nya. Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis, isap. Makanya ada anekdot, para setan nggak mau menggoda, orang-orang merokok nggak digoda. Ngamuklah iblis. Setan-setan, apa kamu ini? Goda itu, mereka itu. Nggak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Lu kok CS? Kencing bos aja diisap sama dia. Kami mana nggak mau ngisap kencing bos. Berhentilah merokok. 21 hari saja. Ternyata rokok ini dahsyat. Kalau kita ambil seikat daun tembakau 5 kg diikat jadi 1. Ambillah daun sawi hijau, sawi hijau. Ikatlah 5 kilo, mirip bentuknya, warnanya mirip, baunya aja beda. Buanglah ke kandang babi. Dalam 5 menit sawi habis dimakan babi. Habis. Ajaibnya daun tembakau 1 pun tidak ada babi yang mau makan. Diinjek-injek sama babi sampai jadi lumpur. Tidak ada babi mau makan daun tembakau. Oleh karena itu saya nasihatkan, janganlah membuat babi menjadi heran.
Kalau ada orang merokok di depan babi, babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita saja nggak mau ya. Supaya kita jadi orang bertakwa, tidak rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang berhenti dari yang makruh. Baru kita orang bertakwa. Saya kira ini aja lah ceramah 21.45. Terima kasih sudah malam. Saya bahagia. Jangan marah kalian dengan saya ya. Ini gaya saya lah ini. Macam mana saya mau merubah gaya saya, beginilah saya ceramah. Tapi kan saya nggak main-main soal agama ini kan. Jangan wah marah kalian, ini ketawa-ketawa aja udah, main-main aja. Enggak, masa agama main-main? Agama serius lah. Cuman cara saya memang begini dari kecil. Bapak saya itu kalau udah makan malam, terpingkel-pingkel saya bikin itu. Marah satu hari dia marah. Kamu begini. Saya langsung berlutut di tanah. Ampun Tuan Menir, saya bilang. Bapak saya gak jadi marah. Kaulah pula katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa kami, muliakan kehidupan kami, datuk nenek moyang kami, anak cucu cicit kami sampai hari kiamat. Bimbinglah kami dalam hidayah-Mu ya Allah, atas Nabi, atas sunnah Nabi-Mu Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, kalau sampai umur kami di bulan Ramadan tahun ini, berilah kekuatan untuk menyempurnakan ibadah di bulan agung ini. Seandainya kami mati sebelum Ramadan ya Allah, catatkanlah kami orang-orang yang berniat untuk memenuhi bulan Ramadan dengan amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau muliakan kami sebagaimana Engkau muliakan orang-orang soleh di zaman dahulu ya Allah. Dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Jauhkanlah pemikiran yang rusak dari akal kami, anak, istri, cucu, cicit kami sampai hari kiamat. Peliharalah persatuan kami di negeri ini ya Allah. Negara NKRI yang merdeka karena 90% adalah umat Nabi-Mu dan para ulama yang membela agamanya ya Allah, membela negaranya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.